Gimana sih cara nyetak kartu peserta UTBK yang benar? Penasaran kan? Cek video kali ini ya. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit e-book, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Gimana persiapan kalian untuk UTBK 2023 kali ini? Dan gimana sih cara nyetak kartu peserta UTBK yang benar? Jangan sampai kamu gagal atau misalkan kamu salah cuman gara-gara nyetak kartu pesertanya doang. Kalau kamu tahu di video sebelumnya kakak udah ngejelasin tentang dokumen-dokumen apa aja yang harus kamu bawa. Salah satunya ini adalah kartu peserta UTBK 2023. Jangan sampai kamu ngelewatin hal penting kayak gini. Oke, yang paling pertama setelah kamu melakukan proses finalisasi atau proses simpan permanen yang terakhir kemarin di tanggal 14 April 2023, kamu harus download dulu atau unduh kartu peserta tersebut. Jadi cek lagi tuh, kamu udah melakukan finalisasi atau belum. Kalau misalkan kemarin lupa atau telat, ya berarti kamu nggak bisa melaksanakan UTBK 2023. Cek lagi ya di akun SNPMB kamu. Kalau misalkan kamu udah buka akun SNPMB kamu sudah melaksanakan proses finalisasi yang terakhir di tanggal 14 April kemarin, kamu melakukan proses unduh data tersebut. Kamu bisa unduhnya itu lewat HP, lewat laptop, lewat PC. Kemudian kamu simpan kartu peserta tersebut. Kalau kamu lihat di akun SNPMB kamu, itu di situ kamu bisa melihat program studi yang sudah kamu pilih sebelumnya. Dan kamu juga masih bisa melihat portofolio yang sudah kamu upload sebelumnya bagi jurusan-jurusan yang memang memerlukan portofolio. Tapi ingat ya, kamu udah nggak boleh ganti jurusan lagi yang lain. Kamu udah nggak bisa ngubah lagi program studinya. Kalau misalkan kamu milih program studi itu, artinya kamu harus mengejar untuk mendapatkan program studi yang kamu pengenin. Jadi udah nggak bisa diotak-atik lagi. Kamu hanya bisa melakukan proses cetak aja. Setelah kamu simpan, kamu bisa mencetak kartu peserta UTBK tersebut dengan ukuran HVS atau A4 lah ya. Jadi terlihat jelas keseluruhan kartu peserta UTBK kamu. Ingat ya, untuk mencetak kartu peserta ujian UTBK ini berwarna. Jadi jangan hitam putih. Kalau misalkan hitam putih, kamu ulang lagi printnya. Jadi harus berwarna dan harus terlihat jelas tuh foto, tulisannya maupun barcode yang ada di kartu peserta tersebut. Jadi setelah kamu itu udah masuk ke akun SNPMB kamu bisa cetak kartu peserta ujian UTBK kamu nih. Ingat untuk cek lagi kartu peserta ujian kamu. Jangan ada garis-garis. Jadi printernya harus printer yang bagus. Ingat, kamu harus mencetaknya itu dengan ukuran HPS atau ukuran A4 deh paling enggak. Terus kamu mencetaknya dengan cetak yang berwarna, jangan hitam putih, harus berwarna. Kemudian kamu juga cetak kartunya itu harus jelas, semua tulisannya, semua fotonya. Kalau misalkan ada foto di sini, foto kamu harus terlihat jelas. Muka kamu terlihat jelas di sini. Kamu juga mengenakan pakaian yang formal dan latar belakang kamu itu polos. Jadi tulisan, foto itu harus jelas. Dan satu lagi harus jelas juga barcode-nya. Di sini ada barcode-nya dan barcode-nya itu harus jelas terlihat. Gak boleh ada garis-garis ataupun ngeblur pada saat kamu mau melakukan proses cetak. Kemudian nomor peserta ujian kamu ini penting banget. Kamu cek lagi nomor peserta ujian kamu. Nomor peserta ujian ini yang nanti akan kamu input untuk mengecek pengumuman hasil UTBK kamu. Kamu cek nomor peserta ujiannya. Kalau misalkan tidak ada
nomor pesertanya, artinya kamu belum melakukan proses finalisasi ataupun proses simpan permanen. Ingat, proses finalisasi dan simpan permanen ini udah ditutup di tanggal 14 April kemarin. Jadi kalau buat teman-teman yang memang belum ada nomor pesertanya, artinya kamu belum melakukan proses finalisasi dan kamu tidak dapat mengikuti ujian UTBK 2023 kali ini. Jangan sampai salah lagi ya, karena yang sebelumnya aja untuk SNBP itu banyak juga teman-teman yang nggak tahu nomor peserta ujiannya di mana karena dia belum melakukan proses finalisasi ataupun simpan permanen. Artinya dia tidak dapat mengikuti seleksi SNBP tersebut. Kamu cek lagi nama peserta kamu dan tanggal lahir kamu. Ingat, ini adalah tanggal lahir bukan tanggal ujian. Tanggal lahir kamu dan nama peserta kamu itu harus sesuai dengan data kartu identitas yang kamu bawa. Kartu identitasnya itu bisa jadi KTP, bisa jadi SIM, bisa jadi kartu pelajar. Intinya bawa kartu identitas kamu yang nanti akan dicocokkan dengan kartu tanda peserta ujian UTBK 2023. Kemudian ada juga nomor NISN. Nomor NISN ini yang nanti dilakukan pengecekan dan pencocokan dengan kartu SKL kamu. Kamu bisa menggunakan ijazah kamu nih buat teman-teman yang gap year. Atau kalau misalkan kamu masih kelas 12, kamu bisa melampirkan surat keterangan aktif kelas 12 yang nanti dikeluarkan oleh TU sekolah kamu. Itu penting banget ya. Jadi dokumen-dokumen ini harus disiapkan dengan baik karena nanti akan dicocokkan data-datanya di kartu UTBK kamu. Kemudian kamu lihat di sini ada jadwal UTBK kamu. Jadwal UTBK kamu itu nunjukin hari dan tanggalnya. Ini adalah tanggal serta jadwal ujian kamu. Dicek lagi tanggal dan hari ujiannya. Jangan sampai kamu salah dan harus sesuai sehingga kamu nggak kelewat. Kemudian ada jam juga di sini. Nah, ini adalah jam ujian kamu. Ingat ya, di sini ada tanda merah yang nyuruh kamu harus hadir 1 jam sebelum ujian dimulai. Artinya kalau misalkan kamu jam 6.45, di sini di jadwalnya kamu harus mengikuti ujian dari jam 6.45. Kamu harus datang 1 jam sebelum ujian dimulai. Artinya kamu harus datang paling tidak jam 5.45. Kemudian kamu juga lihat zona waktunya nih. Ini zona waktunya apa? WIB, WITA, atau WIT? Terus dikondisikan sama zona waktu kamu. Jangan sampai juga kamu terlewat cuman gara-gara hanya zona waktu dan kamu terlambat mengikuti ujian cuman hanya gara-gara zona waktu aja. Selanjutnya ini ada lokasi UTBK. Di sini ada pusat UTBK. Ingat ya, pusat UTBK itu bukan lokasi ujian kamu. Jadi kamu jangan datangnya ke UNJ. Pusat UTBK itu dia yang menanggung jawab ujian UTBK kamu nih. Jadi lokasi ujiannya walaupun pusat UTBK-nya itu ada di UNJ, tapi lokasi ujiannya itu ada di SMKN 40 Jakarta. Yang kamu harus datangin bukan datang ke UNJ-nya, tapi datangnya ke lokasi ujian yang ada di SMK 40 Jakarta. Jangan sampai kamu malah datangnya ke UNJ terus nyari ruangan lab 2, padahal di situ nggak ada. Kamu harus datangnya ke lokasi ujian kamu di SMKN 40 Jakarta. Ini contohnya ya, jadi kamu tinggal disesuaikan aja. Terus lihat ruangannya. Makanya di sini di poin yang nomor 2 dari keterangan yang diberikan oleh kartu peserta ujian UTBK kamu, di situ dikatakan lokasi UTBK harus dilihat 1 hari sebelum pelaksanaan ujian. Jadi kalau misalkan kamu ujiannya tanggal 11, kamu harus datang dan mengecek lokasi ujian kamu H-1-nya, yaitu di tanggal 10 Mei atau mungkin sebelumnya lagi. Paling tidak kamu harus kondisikan bahwa kamu tahu tempatnya di mana dan jangan disepelekan. UNJ deket nih Kak dari rumah aku, padahal bukan di UNJ lokasi ujiannya, tapi di SMKN 40. Jadi dicek lagi ya lokasi ujiannya. Oke, kemudian di bagian pilihan prodi. Di bagian pilihan prodi ini itu ada pilihan pertama dan pilihan kedua. Pilihan prodi yang sudah kamu taruh di kartu ujian UTBK ini sudah tidak dapat diubah. Jadi kalau misalkan kamu milih jurusan tersebut, kamu harus kejar skor target untuk bisa lolos di jurusan itu. Kamu juga bisa dengan cara berlatih melalui tryout. Jadi jangan sekali tryout doang. Kamu bisa lakukan tryout berkali-kali sehingga nilai tryoutnya itu akan menjadi prediksi untuk mendapatkan skor yang kamu inginkan. Jadi
buat kalian yang mau melaksanakan tryout bisa melalui tryout GP Media. Di situ ada beberapa paket yang kamu bisa lakukan berkali-kali dan kamu bisa ngecek apakah nilai kamu udah sesuai belum dengan target skor yang kamu inginkan. Terus gimana Kak, kira-kira target skornya itu pasti belum tercapai? Ya artinya harus atur lagi strategi dengan tepat dan lakukan latihan soal yang banyak sehingga kamu bisa mendapatkan target skor yang kamu inginkan. Terus gimana Kak untuk mencari informasi target skornya itu? Kamu bisa juga ngelihat kalau misalkan di UNJ untuk jurusan-jurusan yang lain rata-rata 600 nih, misalkan seperti itu. Kamu bisa juga tuh ngetargetin skor UTBK kamu harus 600 misalkan, minimal 650 misalkan seperti itu. Jadi mulai dari sekarang lakukan strategi yang tepat untuk mendapatkan skor yang kamu pengenin sehingga kamu bisa lolos di UTBK 2023 kali ini. Setelah itu di sini ada keterangan apa perlengkapan yang harus dibawa. Tadi kakak sudah bilang ya sebelumnya apa-apa aja. Dan di kartu ujian ini dikatakan bahwa kamu harus mengenakan masker pada saat berada di lokasi ujian. Jadi nanti kamu tetap pakai masker kamu ya. Peserta harus dalam kondisi yang sehat. Iya, jadi kalau misalkan kamu itu kurang fit, itu akan mempengaruhi skor UTBK kamu. Jadi mulai dari sekarang, jaga kesehatan kamu sehingga pada saat nanti kamu ujian, kamu bisa fokus mengerjakan soal ujian dengan baik dan benar. Sampai sini aja dulu video dari kakak. Semoga video ini bermanfaat ya buat kalian semua dan semoga aja kamu keterima di PTN yang kamu inginkan. Semoga bermanfaat. See you in next video. Dadah!